Imagination. Nice. Perkenalkan, nama saya Majesty Brilian Prang dengan NIM 230611220323. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa topik yang menjadi tugas dari mata kuliah Manajemen Kuantitatif dalam Bisnis atau OR. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan konsep Operation Research. Operation Research adalah penerapan metode ilmiah, teknik analisis, dan model matematika untuk membantu pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah yang kompleks di berbagai bidang. Tujuan utama OR adalah menemukan solusi terbaik untuk masalah yang melibatkan alokasi sumber daya terbatas. OR sendiri mencakup berbagai topik seperti optimisasi, pemrograman linear, simulasi, dan teori permainan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja atau hasil dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama dalam pengambilan keputusan yaitu membantu mengambil keputusan dengan menyediakan metode untuk menganalisis dan solusi terhadap masalah yang melibatkan banyak variabel dan keterbatasan, seperti distribusi sumber daya, perencanaan produksi, dan logistik. Yang kedua, analisis post-optimality. Definisi analisis post-optimality setelah menemukan solusi optimal menggunakan model matematis seperti linear programming atau LP, analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan dalam parameter masalah atau seperti koefisien, fungsi objektif, atau batasan dapat mempengaruhi solusi optimal. Tujuan analisis post-optimality yaitu menilai stabilitas solusi optimal terhadap perubahan parameter. Yang kedua, menyediakan informasi tambahan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menghadapi ketidakpastian. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang problem dual dalam pengambilan keputusan. Konsep dual dalam linear programming yaitu setiap masalah LP memiliki masalah terkait yang disebut masalah dual. Masalah dual ini memiliki hubungan matematis langsung dengan masalah primal atau masalah asli, dan keduanya akan memiliki solusi yang saling terkait. Contoh, dalam masalah primal, kita ingin meminimalkan biaya produksi dengan sejumlah kendala. Dalam masalah dual, kita akan mencoba memaksimalkan nilai yang dapat diperoleh dari batasan yang ada, misalnya sumber daya yang terbatas. Tujuan problem dual yaitu untuk memahami keterbatasan masalah primal dan menilai nilai dari sumber daya atau batasan. Selain itu, hasil dari masalah dual memberikan wawasan mengenai kekuatan dan kelemahan solusi yang ditemukan. Yang berikutnya, analisis sensitivitas. Definisi dan tujuannya. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengevaluasi perubahan terhadap parameter dalam model seperti koefisien fungsi objektif atau batasan dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi solusi optimal. Metode yang digunakan analisis sensitivitas yaitu perubahan dalam koefisien fungsi objektif, yang kedua perubahan dalam batasan atau kapasitas sumber daya, yang ketiga aplikasi dalam kehidupan nyata. Misalnya dalam perencanaan produksi atau logistik, di mana perubahan dalam biaya, bahan baku, atau kapasitas pabrik dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil. Yang kelima, aplikasi analisis post-optimality. Contoh kasus dalam sebuah perusahaan manufaktur, setelah menggunakan LP untuk menentukan alokasi sumber daya, analisis post-optimality digunakan
untuk mengevaluasi dampak perubahan biaya atau permintaan produk terhadap hasil optimal. Penggunaan dalam perencanaan banyak digunakan dalam perencanaan jangka panjang dan evaluasi risiko, membantu pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar atau lingkungan operasional. Kesimpulan dari materi yang pertama, analisis analisis post optimality penting untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenal ketahanan solusi optimal dan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan dalam kondisi atau parameter yang mendasari masalah pengambilan keputusan. Kita masuk dalam pembahasan kedua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan konsep operation research dalam transportasi. Pengertian masalah transportasi. Masalah transportasi adalah jenis masalah optimasi yang berfokus pada distribusi barang dari beberapa sumber, misalnya pabrik atau gudang, ke beberapa tujuan, misalnya pasar atau pelanggan, dengan biaya minimal, dengan memperhatikan kapasitas dan permintaan. Tujuannya, yang pertama, tujuan penggunaan model transportasi yaitu mengurangi biaya transportasi. Salah satu tantangan dalam logistik adalah biaya transportasi yang tinggi, terutama jika melibatkan jarak yang jauh atau volume yang besar. Model transportasi membantu menemukan solusi yang meminimalkan biaya tanpa mengurangi efisiensi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi distribusi. Model ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana barang dapat dikirim dari beberapa titik sumber ke beberapa titik tujuan dengan cara yang paling efisien. Yang ketiga, mendukung keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang diberikan oleh model transportasi membantu pengelola mencapai target bisnis mereka dengan lebih akurat. Yang keempat, memaksimalkan utilitas kapasitas. Model transportasi ini memungkinkan sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh tanpa pemborosan, baik di sumber maupun tujuan. Yang kelima, meningkatkan respons terhadap permintaan. Dengan alat ini, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu, terutama dalam situasi permintaan yang dinamis. Yang terakhir, penentuan rute optimal. Rute distribusi dengan biaya rendah, waktu tempuh minimal dapat ditentukan dengan mudah menggunakan model transportasi sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, penggunaan model transportasi. Elemen utama, sumber, lokasi yang menyediakan barang atau produk, tujuan, lokasi yang membutuhkan barang atau produk. Kapasitas dan permintaannya yaitu setiap sumber memiliki kapasitas terbatas untuk mengirimkan barang, dan setiap tujuan memiliki permintaan tertentu yang harus dipenuhi. Tujuan penggunaan model transportasi yaitu menyusun rencana distribusi barang yang efisien untuk mengurangi biaya transportasi. Yang kedua, menentukan alokasi barang yang optimal dari sumber ke tujuan dengan mempertimbangkan kapasitas dan permintaan. Berikutnya, penggunaan metode dalam pencarian solusi optimal untuk problem transportasi. Yang pertama, metode dasar yaitu Northwest Cornell Rule, atau memberikan solusi awal dengan mengalokasikan barang atau sumber daya dari kotak sudut kiri atas tabel transportasi secara berurutan. Berikutnya, mudah digunakan tetapi solusi yang dihasilkan biasanya tidak optimal. Yang kedua, least cost method, yaitu mengalokasikan barang berdasarkan rute dengan biaya transportasi terendah terlebih dahulu. Berikutnya, lebih efisien daripada Northwest Cornell Rule,
tetapi tetap membutuhkan optimasi lanjutan. Yang ketiga, Vogel's Approximation Method atau VAM. Metode ini menggunakan perhitungan penalti untuk mencari solusi awal yang lebih dekat dengan solusi optimal. Penalti dihitung dari selisih antara biaya terendah kedua dan terendah pertama dalam setiap baris atau kolom. Berikutnya memberikan hasil yang lebih baik dibanding metode dasar lainnya. Kita masuk di bagian B, metode optimasi. MODI method atau Modified Distribution Method digunakan untuk mengevaluasi solusi awal dari VAM atau metode lainnya dan memperbaiki hingga mencapai solusi optimal. Berikutnya, metode ini melibatkan evaluasi biaya transportasi untuk setiap rute yang belum digunakan dengan menghitung indeks optimasi. Yang kedua, metode program linear memanfaatkan algoritma simplex untuk menyelesaikan problem transportasi yang kompleks dengan lebih presisi. Berikutnya cocok untuk masalah dengan banyak variabel dan kendala. Kita masuk pada penjelasan selanjutnya yaitu metode pencarian solusi optimal. Metode Northwest Corner dimulai dari sudut kiri atas matriks biaya dan mengalokasikannya barang sebanyak mungkin pada setiap sel. Bergerak ke kanan atau bawah untuk memenuhi permintaan atau kapasitas. Metode berikutnya yaitu metode least cost. Metode ini mengalokasikan barang ke sel dengan biaya transportasi terendah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan secara iteratif hingga seluruh kebutuhan terpenuhi. Yang berikutnya metode Vogel's Approximation. Menghitung selisih biaya minimum antara dua sel di setiap baris dan kolom untuk memilih alokasi dengan biaya terendah dan mengulangi proses ini. Yang keempat, aplikasi model transportasi. Manajemen logistik. Pengertian barang. Perusahaan logistik seperti DHL atau FedEx menggunakan model transportasi untuk menentukan rute pengiriman yang paling hemat biaya. Yang kedua, pengelolaan gudang. Model transportasi membantu menentukan lokasi gudang yang strategis untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan pengiriman. Yang kedua, B, supply chain management. Dalam rantai pasok, model transportasi digunakan untuk memastikan pengiriman bahan baku ke pabrik dan produk jadi ke pasar berjalan efisien. Contoh, industri otomotif menggunakan model transportasi untuk mengelola pengiriman komponen antar lokasi pabrik. Berikut C, perencanaan pemerintah. Distribusi bantuan. Pemerintah menggunakan model ini untuk mendistribusikan bahan pangan atau bantuan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Perencanaan infrastruktur. Model transportasi yang digunakan menentukan lokasi pelabuhan, terminal, atau jaringan transportasi yang optimal. Yang berikutnya D, perencanaan energi. Dalam distribusi energi, seperti gas atau listrik, model transportasi yang digunakan untuk menentukan rute pengiriman dan meminimalisasi biaya. Berikutnya E, penyelesaian masalah lingkungan. Model transportasi digunakan untuk mengurangi emisi karbon dengan memilih rute atau metode pengiriman yang lebih ramah lingkungan. Yang berikutnya F, aplikasi internasional. Perencanaan rute pengiriman lintas negara dalam perdagangan internasional melibatkan penggunaan model transportasi untuk efisiensi biaya dan waktu. Contoh kasus, perusahaan distribusi yang ingin meminimalkan biaya transportasi dalam pengiriman barang dari pabrik ke berbagai gudang di berbagai lokasi. Aplikasi lainnya, masalah transportasi juga digunakan dalam pengelolaan logistik
pemindahan produk, dan perencanaan distribusi di berbagai sektor industri seperti manufaktur, perkapalan, dan pergudangan. Kesimpulan dari materi yang kedua ini, model transportasi adalah alat penting dalam meminimalkan biaya distribusi barang dan memberikan solusi yang optimal dalam masalah logistik dan distribusi. Terima kasih. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan topik selanjutnya, yaitu tentang problem penugasan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan dan konsep operation research dalam penugasan. Pengertian masalah penugasan yaitu adalah masalah optimasi di mana tugas atau pekerjaan tertentu perlu dialokasikan kepada sumber daya atau individu, mesin, atau unit lain dengan cara yang meminimalkan biaya atau waktu. Tujuan penggunaan model penugasan dalam pengambilan keputusan yaitu model penugasan merupakan alat penting dalam optimasi untuk menyelesaikan masalah alokasi satu-satu antara dua set elemen seperti pekerjaan dan pekerja, dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan efisiensi dan meminimalkan biaya. Berikut adalah tujuan utama yang dijelaskan lebih rinci. Yang pertama, mengurangi biaya operasional. Model penugasan dirancang untuk meminimalkan biaya total dalam proses alokasi, misalnya dalam sebuah perusahaan logistik, model ini dapat menentukan rute kendaraan dengan biaya transportasi terendah. Yang, yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan menerapkan model ini, organisasi dapat memanfaatkan sumber dayanya secara lebih efisien. Setiap tugas diberikan kepada sumber daya yang paling sesuai, menghindari pemborosan waktu dan kapasitas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi keputusan. Model ini menyediakan kerangka kerja matematis yang sistematis sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih terstruktur, terhindar dari bias, dan dapat diandalkan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas organisasi. Dengan mengalokasikan pekerjaan kepada individu atau sumber daya yang paling memenuhi kualifikasi, produktivitas keseluruhan tim atau sistem dapat meningkat secara signifikan. Yang berikutnya, membantu manajemen pada skala besar. Model ini sangat bermanfaat dalam situasi yang melibatkan banyak variabel, seperti dalam logistik global, di mana banyak faktor yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Ilustrasinya, bayangkan sebuah perusahaan memiliki 5 pekerja dan 5 tugas yang harus diselesaikan. Setiap pekerjaan memiliki tingkat keahlian yang berbeda untuk masing-masing tugas, dan ada biaya tertentu yang dikaitkan dengan penugasan tersebut. Model penugasan akan membantu menentukan kombinasi pekerja dan tugas dengan biaya keseluruhan yang paling rendah. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu metode yang digunakan dalam pencarian solusi model penugasan. Ada 2 metode utama yang digunakan dalam pemecahan masalah penugasan, yaitu metode Hungarian dan metode Branch and Bound. Penjelasannya sebagai berikut. Metode Hungarian. Metode Hungarian dikembangkan untuk menangani masalah penugasan dengan cara yang efisien. Berikut langkah-langkah diperjelas dengan konteks praktis. Pertama, matriks biaya. Susun matriks yang menggambarkan biaya penugasan untuk setiap kombinasi pekerjaan dan pekerja. Contoh, jika ada 4 pekerja dan 4 tugas, matriks ini akan berbentuk 4 kali 4, di mana setiap elemen menunjukkan biaya penugasan. Yang kedua, reduksi baris. Kurangkan elemen terkecil dari setiap baris matriks. Langkah ini memastikan setidaknya ada salah satu elemen nol di setiap baris. Yang ketiga, reduksi kolom. Kurangkan elemen terkecil dari setiap kolom matriks sehingga ada elemen nol tambahan yang tercipta.
Yang keempat, penutupan nol. Tandai elemen-elemen nol pada matriks dengan garis horizontal atau vertikal minimum jika jumlah garis sama dengan dimensi matriks solusi dapat ditemukan. Yang kelima, penyesuaian matriks. Jika jumlah garis kurang, sesuaikan nilai elemen matriks dan ulangi proses hingga diperoleh solusi optimal. Keunggulan metode Hungarian yaitu ada dua. Yang pertama, cepat dan efisien untuk masalah dengan skala kecil hingga sedang. Yang kedua, memberikan solusi optimal secara langsung tanpa memerlukan pemrosesan ulang. Yang berikutnya, metode Branch and Bone. Metode Branch and Bone digunakan untuk memecahkan masalah optimasi dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, strukturisasi pohon solusi. Masalah utama dipecahkan menjadi sub-masalah yang kecil yang dipresentasikan dalam bentuk pohon. Yang kedua, penentuan batas atau bounding. Hitung mulai batas atas dan batas bawah untuk menentukan seberapa baik solusi potensial dari setiap cabang. Yang ketiga, pemangkasan cabang atau pruning. Cabang yang tidak menjanjikan solusi optimal dipangkas sehingga fokus hanya pada cabang yang relevan. Yang keempat, penyelesaian. Proses berlangsung hingga ditemukan solusi terbaik yang merupakan kombinasi optimal tugas dan pekerja. Keunggulan metode Branch and Bone ada dua juga, yaitu yang pertama, lebih fleksibel untuk menangani constraint tambahan. Yang kedua, cocok untuk masalah penugasan dengan skala besar dan struktur kompleks. Yang ketiga, aplikasi model penugasan, yaitu model penugasan telah banyak diterapkan dalam berbagai sektor. Beberapa contoh aplikasinya adalah yang pertama, manajemen tenaga kerja, alokasi shift kerja, penempatan staf untuk shift kerja berdasarkan tingkat keahlian dan jadwal kerja yang optimal. Yang kedua, penjadwalan pelayanan medis, menugaskan dokter atau perawat ke pasien tertentu untuk memberikan perawatan yang sosial. B. Logistik dan transportasi. Yang pertama, penugasan rute kendaraan. Optimalisasi rute kendaraan pengiriman untuk mengurangi biaya bahan bakar. Dua, manajemen pengangkutan barang. Penugasan kontainer ke kapal atau truk yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi operasional. C. Pendidikan. Pertama, penempatan siswa ke sekolah. Alokasi siswa ke sekolah terdekat berdasarkan jarak atau kapasitas sekolah. Dua, jadwal ujian, pengaturan jadwal ujian yang meminimalkan konflik antara mata pelajaran. D, industri dan produksi. Itu penjadwalan mesin, mengalokasikan pekerjaan ke mesin yang memiliki efisiensi terbaik untuk mengurangi downtime. Dua, pengaturan rantai pasokan. Alokasi sumber daya pada titik distribusi yang optimal untuk meminimalkan biaya logistik. E. Sektor pemerintahan. Penempatan pegawai negeri sipil menugaskan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Distribusi bantuan sosial, alokasi bantuan kepada penerima manfaat berdasarkan data dan lokasi geografis. Berikutnya F. Penjadwalan layanan pelanggan. Penugasan staf ke panggilan pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang terakhir, alokasi proyek. Penugasan proyek kepada tim dengan keahlian yang paling relevan. Kesimpulan dari pembahasan ketiga kita yaitu dengan memahami tujuan metode dan aplikasi model penugasan, kita dapat menyadari bahwa alat ini tidak hanya relevan secara akademis, tapi juga memiliki dampak yang besar dalam dunia nyata, dari meningkatkan efisiensi logistik hingga membantu penjadwalan tenaga kerja. Model ini memainkan peran penting dalam berbagai sektor. Dua metode utama, Hungarian dan Branch and Bone, memberikan pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah penugasan, memungkinkan pengguna untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.